Sebelumnya di Demon Slayer Swordsmith's Village Arc, dalam perjalanan menuju desa penempa pedang, demi mendapatkan pedang baru, Tanjiro menemukan sebuah pedang legendaris yang berusia sangat tua. Berhubung pedang karatan, Haganezuka berinisiatif menempa pedang tersebut agar kembali tajam. Di hari di mana Tanjiro berniat menemui Haganezuka buat menanyakan pedangnya, sosok iblis bulan atas tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat Tanjiro hampir kehilangan kesadaran melawan iblis tersebut, Genya datang membantu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi yang belum, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Tentunya biar aku semakin semangat dalam bikin konten semacam ini. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya menuju ke TKP. Ketika serangan Sekido mengenai Tanjiro, dari atas atap, Genya menembakkan pelurunya ke arah dua iblis sekaligus. Serangan Genya berhasil mengenai iblis. Gak berhenti sampai sini, Genya juga berhasil menebas kepala Karaku. Tapi apa yang terjadi? Selain bisa beregenerasi kembali, kedua iblis tersebut juga membelah diri dan menciptakan dua wujud iblis yang baru. Yang satu bernama Urogi. Secara fisik, dia punya kaki berbentuk cakar dan juga sayap selayaknya burung. Urogi punya jurus darah iblis berupa menciptakan gelombang suara kuat dari mulutnya. Dengan cakar burungnya, Urogi kemudian membuat Tanjiro keluar dari bangunan. Di atas langit, Urogi menjatuhkan Tanjiro dengan jurus gelombang suara. Ketika terjatuh, Tanjiro meraih sebuah ranting pohon untuk meminimalisir luka akibat jatuh dari ketinggian. Sementara itu, Muichiro yang terlempar sangat jauh ke dalam hutan melihat Kotetsu sedang berhadapan dengan iblis yang bentuknya mirip ikan. Awalnya, Muichiro nggak berniat menyelamatkannya, tapi setelah mengingat perkataan Tanjiro, Muichiro berubah pikiran dan menyelamatkan Kotetsu. Muichiro bisa mengalahkan iblis setelah memecahkan sebuah pot yang menempel di badan iblis tersebut. Artinya, pot tersebut adalah kelemahannya. Tapi iblis yang dihadapi oleh Muichiro saat ini bukanlah iblis yang aslinya, melainkan hanya iblis yang tercipta dari jurus darah iblis. Maka dari itu, Muichiro bergegas kembali ke rumah penginapan buat melawan iblis bulan atas yang asli. Tapi sebelum pergi ke rumah, Kotetsu mengabarkan kalau Haganezuka dan Kanamori sedang melawan iblis. Muichiro pun lebih memilih pergi menyelamatkan Haganezuka dan juga Kanamori. Kembali lagi di pertarungan Tanjiro. Setelah menjatuhkan Tanjiro dari ketinggian, Urogi membelah dirinya menjadi berwujud kepala dan satu kaki. Dia lalu mencengkram Tanjiro. Tanjiro menebasnya dan lagi-lagi kepala Urogi membelah dan masing-masing dari keduanya mengeluarkan jurus gelombang suara. Tapi jika dibanding gelombang suara yang diterima Tanjiro sebelumnya, kali ini kekuatannya jauh menurun. Dari hal tersebut, Tanjiro menyadari kalau kekuatan Hatengu berada di kondisi terkuat ketika dia membelah menjadi 4 bagian, yang masing-masing punya 4 emosi berbeda berdasarkan 4 emosi utama. Jadi jika mereka membelah diri lebih dari 4 bagian, kekuatannya akan berkurang. Dari belakang Tanjiro, Urogi dalam wujud sempurnanya kemudian menyerang dengan menggunakan cakarnya yang sangat tajam. Urogi dengan pedenya menduga kalau Tanjiro bakal ketakutan setelah terkena cakarnya. Tapi kenyataan berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Urogi. Tanjiro sangat pede bisa mengalahkan Urogi. Soalnya ada satu hal lagi yang Tanjiro sadari. Pecahan Urogi yang menyerang Tanjiro barusan musnah setelah lidahnya tertusuk. Jadi Tanjiro menduga kalau lidah adalah kelemahannya. Tanjiro pun berhasil menebas lidah Urogi. Apakah Tanjiro berhasil mengalahkannya? Tapi sayang, kita berpindah dulu ke pertempuran di rumah penginapan. Di rumah tersebut, Nezuko dengan sangat kewalahan sedang menghadapi Sekido. Genya juga kewalahan menghadapi Eizetsu. Senjata Eizetsu yang berbentuk tombak yari menusuk perut Genya. Tapi Genya nggak menyerah. Dia sekali lagi menembakkan pistolnya dan menghancurkan kepala Eizetsu. Genya sengaja terkena tombak Eizetsu agar punya kesempatan buat menyerang. Tapi hal tersebut masih belum cukup buat mengalahkan Eizetsu. Dia kemudian merebek perut Genya sambil meregenerasi kepalanya. Di balik tampang premannya, Genya ternyata adalah orang yang taat pada kepercayaan yang dia anut. Genya membaca Amida Sutra. Ketika Eizetsu menyerang untuk mengakhiri riwayat Genya, tiba-tiba Genya berpindah dengan sangat cepat dan berada tepat di belakang Eizetsu. Tapi Genya terkena serangan petir Sekido yang sulit buat dihindari. Dalam kondisi terkena serangan petir, Genya masih bisa menembakkan pistolnya dan menghancurkan tangan Sekido. Sekido kaget Genya masih belum tumbang, meski sebelumnya tombak Eizetsu menusuk bagian vital Genya. 2 lawan 1 bukanlah hal yang menguntungkan bagi Genya. Dia nggak bisa menghindari serangan dari 2 iblis yang berbeda sekaligus.
Genya kemudian terkena tebasan tombak Eizetsu. Sementara itu, Nezuko yang sedang menghadapi Karaku di tempat sama terkena tendangan dari Karaku yang menembus bagian tubuhnya. Meski begitu, Nezuko juga bisa menyerang dan menendang Karaku sangat keras sampai hancur. Saat kepala Karaku beregenerasi, Nezuko menciptakan api dari darahnya dan membakar Sekido. Menggunakan tangan Karaku yang masih memegang kipas Uchiwa, Nezuko kemudian menciptakan angin besar dan berhasil menerbangkan Karaku. Saat Nezuko berusaha menyerang Sekido juga, dia terkena serangan dari Sekido terlebih dahulu. Kembali lagi ke pertarungan Tanjiro. Dia berhasil memotong lidah Urogi, namun masih belum bisa mengalahkannya. Rupanya lidah terpotong hanya untuk menyelamatkan iblis dalam beregenerasi. Tanjiro terus berpikir, bagaimana cara mengalahkan Urogi secepat mungkin agar bisa kembali ke tempat Nezuko dan Genya. Tanjiro kemudian punya ide untuk menyerang Urogi dan menabrakkannya ke rumah di mana Nezuko dan Genya berada. Ketika dinding rumah hancur, Tanjiro melihat Nezuko dalam kondisi tersudut melawan Sekido. Tanjiro kemudian memotong cakar Urogi sebelum airnya menerjang ke arah Sekido dan kemudian menangkis serangan Sekido dengan cakar Urogi. Serangan petir Sekido nggak mempan terhadap benda yang memiliki sel sama dengannya. Untungnya, Tanjiro menyadari hal tersebut, dan Sekido mengakui kalau intuisi Tanjiro dalam bertarung sangat hebat. Dengan menggunakan cakar tersebut, Tanjiro juga berhasil melepaskan tongkat yang menusuk Nezuko. Setelah terlepas, Nezuko menghentikan serangan Sekido dan kemudian membakarnya. Tapi sayang, Karaku yang udah kembali melancarkan serangan angin mematikan ke arah Nezuko dan Tanjiro. Baik Tanjiro ataupun Nezuko, keduanya nggak sanggup menahan angin yang tekanannya sangat kuat. Hal tersebut membuat keduanya nggak sadarkan diri. Mari berpindah ke Muichiro. Dia saat ini bersama dengan Kotetsu pergi menemui Kanamori. Kanamori kemudian mengajak Muichiro pergi ke sebuah gubuk, tempat di mana pedang Muichiro disimpan. Di gubuk tersebut juga ada Haganezuka yang sedang bekerja. Saat gubuk terlihat, Muichiro merasakan adanya sosok iblis. Iblis tersebut adalah Gyoko, iblis bulan atas nomor 5. Yang ada di hadapannya saat ini adalah iblis asli yang menciptakan iblis ikan. Dari dalam pot, Gyoko kemudian mengeluarkan 5 penempa pedang yang sebelumnya dilumat. Gyoko menggabung kelimanya menjadi satu selayaknya nasi kepal. Gyoko menganggap gubalan tersebut sebagai sebuah karya seni. Muak dengan ocehan Gyoko, Muichiro langsung menyerangnya. Tapi Gyoko bisa menghindari serangan tersebut dengan berpindah ke pot lainnya yang berada di atas atap gubuk. Dengan sangat cepat, Muichiro berhasil memecah pot yang di atas. Tapi sekali lagi, tubuh Gyoko berpindah ke pot yang lainnya. Jadi Gyoko punya kemampuan untuk berpindah tempat sesuka hati melalui pot miliknya. Gyoko kemudian mengeluarkan iblis berbentuk ikan dari dalam potnya. Iblis ikan tersebut mengeluarkan serangan berupa jarum yang udah dilapisi racun. Muichiro sanggup menghindari serangan Gyoko, tapi pada akhirnya dia terkena jarum ketika berusaha melindungi Kanamori dan juga Kotetsu. Agar nggak mengganggu pertempuran, Muichiro kemudian meminta keduanya kabur sejauh mungkin dari pertarungan. Mendengar Gyoko berkata kalau Muichiro adalah orang yang gak berguna, Muichiro tiba-tiba teringat seseorang yang mengatakan hal yang sama padanya. Tapi Muichiro gak ingat orang tersebut. Muichiro sendiri mengalami lupa ingatan tentang kehidupannya sebelum menjadi Demon Slayer. Tapi dia dipercaya oleh Ubuyashiki kalau suatu saat nanti, dirinya yang hilang akan kembali. Sambil mengingat ingatan tersebut, Muichiro terus melawan Gyoko. Akibatnya, Muichiro terkena jurus Gyoko yang mengurungnya ke dalam kurungan air yang berbentuk seperti pot. Muichiro nggak bisa menggunakan teknik pernapasan karena kurungan tersebut membuatnya sulit bernapas. Akibatnya, pedang Nichirin milik Muichiro nggak bisa menebas kurungan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Kanroji yang menyadari kalau desa penempa pedang sedang dalam bahaya, datang dari desa asalnya untuk membantu. Kebetulan, desa asal Kanroji lokasinya dekat dengan desa penempa pedang. Tempat yang menjadi tujuan utama Kanroji adalah tempat di mana kepala desa atau Techin berada. Karena kemampuan penempa pedang Techin sangat dibutuhkan bagi Demon Slayer. Di sebuah rumah, ada iblis ciptaan Gyoko menghancurkan bangunan rumah, termasuk Demon Slayer yang menjaga. Iblis yang bentuknya mirip ikan tersebut mencengkram dengan kuat kepala desa. Beruntung, Kanroji datang sebelum semuanya terlambat. Diperlihatkan kalau pedang Nichirin milik Kanroji bentuknya sangat lentur mirip cambuk. Kanroji kemudian mengeluarkan napas cinta jurus pertama, Hasukoi no Wanakaki. Serangan Kanroji
berhasil mengenai iblis ikan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kepala desa yang terjatuh dari tangan iblis berhasil ditangkap oleh Kanroji. Saat ditanya bagaimana keadaannya, Kajin menjawab kalau dirinya bagaikan berada di surga karena dipeluk oleh gadis muda yang cantik. Kembali lagi ke medan pertarungan Tanjiro. Setelah sebelumnya pingsan, Tanjiro sadar dan saat ini sedang dibawa oleh Nezuko, sambil terus menghindari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh para iblis. Berhubung keduanya pingsan saat terkena serangan Karaku, Tanjiro menyadari kalau Nezuko sadar terlebih dahulu dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Ketika keduanya sedang bersembunyi di sebuah bangunan, Karaku melancarkan serangan angin sampai menghancurkan bangunan tersebut. Tanjiro berhasil menghindari reruntuhan bangunan, tapi tidak dengan Nezuko. Setengah bagian bawah Nezuko tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam kondisi terpojok, Tanjiro terus berpikir bagaimana cara mengalahkan ketiga iblis sekaligus secara efektif. Nezuko kemudian memegang dengan erat pedang Nichirin milik Tanjiro. Berhubung Tanjiro nggak mengetahui maksud Nezuko, dia meminta Nezuko buat melepaskannya. Nezuko nggak mendengar perkataan Tanjiro. Akibat terlalu kuat memegang Nichirin Tanjiro, tangan Nezuko sampai mengeluarkan darah. Tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Darah yang keluar dari tangan Nezuko membakar pedang Nichirin Tanjiro. Api tersebut membuat pedang hitam Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedangnya berubah warna menjadi merah, Tanjiro mendapatkan sebuah ingatan dari sosok wanita yang nggak dia kenal. Wanita tersebut menyinggung tentang pedang merah. Berhubung ini spoiler dan manganya udah tamat, langsung aku jelasin aja kalau wanita tersebut adalah Suyako, istri dari Sumiyoshi. Dalam ingatan singkat tersebut, Tanjiro mengetahui kalau Suyako sedang berbicara mengenai Yorichi. Suyako bilang kalau pedang Yorichi aslinya berwarna hitam, namun akan berubah warna menjadi merah saat bertarung. Fenomena tersebut seperti yang dialami oleh pedang Tanjiro saat ini. Meskipun mungkin caranya berbeda dengan Tanjiro. Jika dia mengubah pedangnya menjadi merah berkat kekuatan Nezuko, Yorichi mungkin mengubahnya dengan cara yang lain. Dalam benak Tanjiro, dia mengingat udah ada banyak orang di sekitarnya yang selalu membantunya. Hal tersebut memberinya dorongan semangat untuk bertarung. Iblis emosi kemudian mendekat ke arah Tanjiro. Ketika mereka melihat pedang merah Tanjiro, mereka mendapatkan sebuah ingatan. Ingatan tersebut adalah milik Muzan yang mengalir dalam sel darah mereka. Dalam ingatan tersebut, mereka mengetahui kalau pedang merah yang dulu digunakan oleh Yorichi hampir memenggal kepala Muzan. Dengan kuda-kuda yang sama, Tanjiro semakin mengingatkan mereka akan sosok Yorichi. Tanjiro kemudian melancarkan serangan Hino Kamikagura Nichiu no Ryu Kaburima. Serangan berupa tebasan pedang dengan cepat dan kuat secara terus-menerus. Jurus Tanjiro kali ini mampu memenggal ketiga iblis sekaligus, yaitu Sekito, Karaku, dan Urogi. Tinggal satu iblis yang tersisa, yaitu Aizetsu. Dengan memenggal kepala 4 iblis sekaligus, Tanjiro mengira mungkin bisa mengakhiri pertempuran seperti saat dirinya mengalahkan iblis bulan atas nomor 6. Ketika Tanjiro mencari iblis keempat, dia menemukan kalau Genya udah berhasil memenggal kepala Aizetsu. Tanjiro terkejut karena wajah Genya terlihat seperti iblis. Berhubung Genya udah memenggal kepala Aizetsu, artinya iblis emosi Hatengu semuanya udah berhasil dibenggal di waktu yang sama. Tapi rupanya, dugaan Tanjiro salah. Cara mengalahkan iblis tersebut berbeda dengan kasusnya dari Gyutaro dan Daki. Meski keempat iblis udah dipenggal sekaligus, nggak ada tanda-tanda kalau mereka akan menghilang. Hanya saja, mereka beregenerasi jauh lebih lambat. Maka dari itu, Tanjiro meminta Genya untuk mengalahkan tubuh kelima, atau tubuh asli dari Hatengu. Karena mungkin dengan itulah, satu-satunya cara mengalahkan Hatengu. Dengan kemampuan penciuman Tanjiro, dia mampu mengetahui keberadaan dari Hatengu. Tanjiro kemudian mengarahkan Genya ke tempat di mana Hatengu berada, sementara dirinya akan melawan Sekito yang udah beregenerasi. Yap, cukup sekian videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Terakhir, my name is D and bye. いい加減にしてください。思ってた、恐れてただけ